Ya teman-teman, di video kali ini saya akan kasih tahu servis Windows yang harus dimatikan pada PC dan laptop. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Oke, jadi video ini merupakan versi fullnya. Ya dimana cara ini bakal berhasil di Windows 10 maupun di Windows 11. Oke, sekarang kita langsung saja. Jadi pertama-tama di sini teman-teman bisa langsung aja download file yang sudah gua siapkan ini. Jadi untuk link downloadnya ada di deskripsi di bawah atau di deskripsi video. Kalian bisa cek aja untuk link media file-nya. Diklik aja, kemudian kalau sudah kalian bisa download terlebih dahulu. Dan kalau sudah di-download untuk filenya, kalian bisa ekstrak terlebih dahulu dengan cara klik kanan pada filenya, lalu pilih extract here. Dan kalau sudah, kalian bisa langsung buka saja untuk foldernya jika sudah muncul. Oke, jadi kita langsung aja. Jadi yang untuk nomor 1 di sini adalah untuk mematikan servis. Dan yang nomor kedua ini khusus kalau semisal servis Windows-nya pengen dinyalakan atau servisnya ingin dikembalikan seperti semula. Nah, jadi kita bakal coba matiin dulu guys. Jadi kita masuk aja ke nomor yang pertama. Kemudian untuk cara mematikan servisnya, di sini ada dua cara. Nah, ini gua bakal bahas yang cara pertama terlebih dahulu guys. Kalian bisa masuk aja. Cara satu. Nah, untuk cara satu ini khusus bagi kalian yang semisal tidak tahu apa-apa mengenai Windows, sistem, maupun servis milik Windows itu sendiri. Karena untuk cara yang pertama ini itu sebenarnya gampang guys. Jadi di sini sudah gua sediakan beberapa file regedit yang berkaitan dengan servis Windows. Ya dimana untuk nama servisnya bisa kalian baca langsung guys. Contoh semisal ini merupakan servis Bluetooth, lalu yang kedua ini ada servis diagnostik and telemetry dan seterusnya. Nah, jadi kalian bisa pilih terlebih dahulu servis mana yang pengen kalian matiin. Contoh nih, semisal kalian sudah nemu, yaitu Maps Manager. Nah, kalau kalian mau matiin, kalian jangan di double klik. Tapi caranya biar benar-benar ampuh servisnya mati, kalian bisa tarik untuk filenya ini, tahan, lalu tarik ke power run, lalu lepas. Kemudian kalau muncul seperti ini kalian bisa klik yes, kemudian klik yes, lalu oke. Nah, caranya seperti itu guys. Contoh semisal gua bakal matiin printer. Jadi gua bakal tahan, tarik ke power run, lepas, klik yes, yes, lalu oke. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk caranya. Dan di sini gua bakal eksekusi untuk sisanya. Jadi gua bakal jalanin ini. Jadi untuk caranya kurang lebih sama. Jadi kalian tahan, lalu kalian tarik ke poweran, lepas, klik yes, yes, lalu oke. Dan kemudian di sini ada Xbox. Kalau semisal kalian tidak pakai yang namanya Xbox pada Windows, nah kalian bisa jalanin. Dan juga tadi ada Bluetooth, jadi mana biasanya kalau laptop itu Bluetooth itu paling sering dipakai ya. Tapi kalau di PC gua nggak tahu sih, karena kalau di PC itu biasanya jarang ya pakai yang namanya Bluetooth gitu, koneksi Bluetooth. Nah, jadi sudah selesai. Terus, kalau semisal kalian berubah pikiran, contoh nih, waduh bang, nggak sengaja nih, nggak sengaja gua menjalankan ini, mematikan Bluetooth service yang hasilnya itu menyebabkan Bluetooth-nya jadi nggak aktif, nggak bisa aktif. Nah, tenang saja, di sini gue itu menyediakan yang namanya folder pengembalian. Kalian bisa masuk aja. Nah, ini merupakan file berupa backupan, jadi yang sebelumnya itu mematikan. Nah, di dalam ini, itu seluruhnya adalah menyalakan, jadi berupa backupan gitu. Nah, untuk cara jalaninnya itu juga sama. Kalian cukup tahan seperti ini untuk filenya yang kalian pilih. Tahan, lalu tarik ke power run, kemudian lepas, klik yes, yes, lalu oke. Nah, jadi seperti itu guys untuk cara ngembaliin untuk servisnya. Nah, itu tadi untuk cara yang pertama. Ya dimana gua rasa cara pertama ini memang yang paling mudah dan paling dipahami untuk cara kerjanya.
Nah, sekarang gua bakal jelasin cara yang kedua, ini mana cara kedua ini bisa dibilang cara otomatis, karena cara pertama yang tadi itu semacam cara manual. Nah, sekarang kita bakal masuk ke cara yang kedua, guys. Oke, seperti yang gue bilang, cara yang kedua ini merupakan cara otomatis, yang dimana kalau sudah otomatis, pastinya menggunakan script atau command prompt, yang dimana sudah gue sediakan ini. Nah, jadi di sini kita bisa jalanin dulu guys untuk scriptnya ini. Mematikan service yang tidak berguna, kalian bisa klik kanan pada scriptnya, lalu pilih Run as Administrator. Dan kalau muncul seperti ini, kalian bisa klik Yes. Nah, ini sudah berjalan. Saya tidak akan bertanggung jawab atas kerusakan pada file atau sistem Anda. Apakah kamu ingin melanjutkan? Di sini gua akan jawab iya, lalu enter. Nah, ini sudah dimulai untuk prosesnya. Jadi di sini ada penjelasan bahwa opsi pematian di sini kalian bisa ketik basic, standar, atau advance. Jadi ini sistemnya ada 3 kelas, yaitu ada basic, standar, dan advance. Kemudian di dalam scriptnya ini gue sudah menyediakan juga untuk sistem backup, atau di sini bilangnya itu kembali ke semula atau default. Kalian cukup ketik aja revert. Kemudian kalau semisal kalian bingung nih mau pilih kelas yang mana, apakah harus basic, standar, atau advance, kalian cukup aja ketik ini guys. Kalau semisal kalian penasaran dengan yang basic, ketik aja info basic. Standar, kalian ketik aja info standar. Sama halnya dengan advance, kalian tinggal ketik aja info advance. Manakah opsi yang ingin Anda pilih? Nah, ini semisal gue tuh bingung. Nah, ini harus pilih yang mana nih? Contoh semisal gue pengen tahu yang basic. Jadi gue bakal ketik info basic, lalu enter. Nah, ternyata basic itu mematikan 5-8 service, kecuali gambar, printer, dan lain-lain. Dan untuk kelas ini direkomendasikan untuk pengguna Windows yang masih baru atau yang masih biasa-biasa gitu, guys. Nah, jadi di sini ada pertanyaan, apakah Anda ingin memilih opsi ini? Jadi kalau kalian masih penasaran dengan kelas yang lain, kalian jawab aja tidak. Tapi kalau kalian semisal sudah yakin pilih kelas basic, nah kalian bisa ketik aja iya dan nanti bakal memproses. Jadi gue bakal jawab tidak karena semisal gue itu penasaran dengan kelas yang lain. Contoh semisal info standar. Kita jawab, enter. Nah, ternyata standar ini mematikan 12-18 service, kecuali Windows Update, FX Support, dan lain-lain. Dan kelas standar ini direkomendasikan untuk para gamers. Nah, jadi gamers itu yang suka main game nih, aktivitasnya sehari-hari. Nah, ini cocok nih standar. Nah, kemudian apakah Anda ingin memilih opsi ini? Kalau semisal masih ragu-ragu, seperti biasa kalian cukup jawab tidak. Karena di sini kita bakal lihat kelas yang terakhir yang paling tinggi, yaitu advance. Jadi, semisal gue bakal jawab info advance. Lalu tinggal di enter. Nah, ini dia ya, advance mematikan 16-30 service kecuali DWM, power, dan lain-lain. Direkomendasikan untuk para gamers tingkat tinggi. Oke, jadi maksud dari para gamers tingkat tinggi itu maksudnya para gamers yang berkebutuhan khusus guys. Jadi kayak istilahnya itu gamers kompetitif gitu guys. Jadi kayak seorang gamers yang butuh banget nih kayak kebutuhan khusus untuk main game seperti kayak Valorant. Jadi kayak fokusnya itu ke satu game doang guys. Gak gonta-ganti game, gak browsing, gak apapun itu. Seperti itu guys. Apakah Anda ingin memilih opsi ini? Gua jawab dulu tidak. Nah, itu tadi ya tiap info pada masing-masing kelas. Jadi di sini gua akan pilih yaitu standar. Dan kalau sudah pilih kelas yang pengen teman-teman pilih, langsung enter aja. Dan nanti bakal memproses dengan sendirinya.
Dan nanti untuk scriptnya bakal langsung keluar dengan sendirinya, dan itu menandakan bahwa kelas yang teman-teman pilih itu sudah berhasil dieksekusi dan sekarang servis di Windows 10 atau Windows 11 yang tidak berguna sudah mati. Nah, kemudian yang selanjutnya di sini masih ada satu script, yang dimana script ini masih ada kaitannya dengan script sebelumnya, yang dimana ini ada kaitannya dengan penggunaan memori pada tiap service yang ada di Windows kita. Nah, jadi di sini kalian bisa klik kanan aja pada scriptnya ini, lalu pilih Run as Administrator. Dan kalau muncul seperti ini, kalian bisa klik Yes, dan nanti bakal kebuka dengan sendirinya. Nah, jadi di sini kalau teman-teman butuh bantuan, bisa ketik aja yaitu bantuan. Kemudian kalau ingin kembali ke semula atau default, teman-teman bisa ketik aja yaitu revert. Nah, kemudian perintahnya di sini yaitu kita disuruh masukin jumlah RAM yang dimiliki, tapi dalam bentuk MB atau megabyte. Nah, kalau semisal teman-teman bingung nih, misalkan teman-teman punya RAM 8 GB tapi bingung ya dalam bentuk megabyte-nya itu berapa, teman-teman bisa ketik aja yaitu bantuan seperti ini, lalu tinggal di enter. Nah, nanti bakal muncul nih untuk ini listnya atau daftarnya. Jadi kalau 8 GB itu ternyata tinggal ketik aja yaitu 8192. Nah, jadi seperti itu. Teman-teman bisa sesuaikan aja dengan RAM yang dimiliki itu berapa giga. Dan kalau teman-teman tidak tahu RAM-nya berapa giga, teman-teman bisa cek aja di Text Manager. Jadi teman-teman bisa buka Text Manager seperti ini. Lalu di Text Manager bisa pergi ke menu Performance, lalu di bagian memori. Dan di sini gua memakai 16 GB. Dan kalau sudah, tinggal dicatat aja untuk ketikannya. Contoh semisal gue itu 16 GB, berarti gua harus ketik yaitu 16.384. Nah, jadi seperti itu. Dan di sini ada pertanyaan mau kembali ke menu awal. Gua akan jawab iya. Lalu enter. Kemudian gua bakal ketikkan untuk RAM gua yaitu 16.384 dalam bentuk megabyte. Dan kalau sudah kalian bisa enter. Nah, nanti sudah selesai guys. Dan nanti scriptnya bakal langsung keluar dengan sendirinya. Dan kalau sudah selesai, berarti scriptnya juga sudah selesai untuk memprosesnya. Nah, jadi sekarang dua scriptnya sudah selesai. Kemudian, kalau sudah selesai semua, kalian bisa langsung aja jalanin yang nomor 3 ini guys, yaitu restart PC atau laptop. Jadi kalian tinggal di double klik aja dan nanti PC atau laptop kalian bakal ke restart dengan sendirinya atau secara otomatis. Atau kalian bisa restart secara manual, tinggal klik aja start menu, lalu tombol power, lalu pilih restart, dan sudah selesai. Nah, terus kalian coba rasain dulu PC atau laptop kalian apakah sudah jauh lebih baik atau tambah parah. Kalau semisal tambah parah atau mungkin hasilnya kurang nyaman, tenang aja, di sini gua ada cara untuk menyalakan servis yang kalian matiin tadi. Caranya, kalian balik lagi ke foldernya, balik ke folder yang gua kasih ke kalian. Nah, jadi yang pertama di sini kalian bisa buka script yang di cara 2. Buka script yang di cara 2, dan ini untuk scriptnya, teman-teman buka Run as Administrator lagi. Nah, terus di sini teman-teman tinggal ketikkan aja iya. Nah, kemudian saat di bagian sini, teman-teman tinggal ketik aja yaitu revert. Dan nanti dia bakal mengembalikan seluruh service yang sebelumnya itu mati menjadi nyala kembali. Tinggal ketik aja revert, lalu enter, kemudian restart PC atau laptop kalian lagi. Kalau semisal masih sama aja atau tidak berhasil, di sini gua masih ada satu cara lagi guys. Teman-teman bisa masuk ke nomor kedua ini, yaitu mengembalikan service. Masuk aja. Lalu di sini ada msconfig, tinggal dibuka aja. Nah, kemudian di sini di bagian menu general, di sini teman-teman bisa langsung pilih yang normal startup. Karena normal startup itu akan mengeload seluruh device driver sekaligus service. Nah, target kita kan untuk menyalakan kembali seluruh service yang barusan kita matikan.
Nah, ini sudah ada nih, normal startup. Kalian bisa pilih normal startup, lalu klik apply, dan oke. Lalu kalian bisa restart lagi PC atau laptop kalian. Nah, jadi seperti itu kurang lebih untuk video tentang service Windows yang harus dimatikan pada PC atau sampai sini dulu. Semoga video bermanfaat teman-teman. Jika bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Terima kasih banyak yang sudah subscribe. Oke, video sampai sini dulu. Tunggu next video ya. Dadah!